target-target ke depan seperti apa? Betul. Target ke depan setelah kapal ini naik, pertumbuhan ekonomi ini naik, maka berarti ikutannya pemberdayaan kader-kader Nasdem juga barangkali akan ada di dalamnya. Betul. Begitu? Betul sekali. Ya. Jadi Kakak Frans, di dalam kapal feri ini kita juga mempromosikan para wisata yang ada di NTT. Ya, salah satunya Nembrala, Topi Tiilanga, Sisando, Kelimutu, Komodo dan lain-lain. Itu ada mural-muralnya di atas kapal feri ini. Kita mempromosikan para wisata dan keunggulan-keunggulan daerah kita. Itu yang perlu kita wajib kita promosikan, begitu. Nah, karena begini, Pak Frans, kadang-kadang orang-orangnya kita sendiri belum tahu spot-spot pariwisata kita yang ada di NTT ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita promosikan hal-hal ini di kapal feri itu supaya masyarakat agak lebih aware dan juga bisa lebih. Jikalau pariwisata ini sebagai prime mover daripada gubernur kita, sebagai prime mover ekonomi di sini. Ini kalau bisa berjalan dampaknya itu sangat luas sekali terhadap perekonomian yang ada, pertumbuhan ekonomi yang ada di NTT. Oleh sebab itu kami berbuat sesuatu sesuai dengan harapan dan vision dari Bapak Surya Paloh dan Bapak Gubernur, selalu memberikan arahan kepada kami dalam hal-hal melakukan investasi dan lain-lain untuk bisa memberdayakan masyarakat dan ekonomi masyarakat itu bisa lebih meningkat lagi, begitu. Sejauh pantauan Bung Bobi terkait dengan pandemi ini, sejauh mana ekonomi NTT terdegradasi oleh situasi yang ada? Ya, jadi NTT ini sangat-sangat unik sekali, sangat-sangat unik sekali. Kita sebenarnya kita mengalami kontraksi di semester kedua, di triwulan kedua menurut data dari Bank Indonesia, Bapak Nyoman sebagai kepala, memang mengalami kontraksi, tetapi kontraksinya kita tidak sebesar kontraksi nasional, ya. Jadi NTT ini masih sangat-sangat luar biasa pertumbuhan ekonominya. Masih ada pertumbuhan ekonomi, namun memang mengalami kontraksi sedikit atau penurunan seperti yang dihadapi oleh semua orang di dunia. Kita mengalami penurunan, tapi secara nasional kita masih di atas nasional. Jadi pertumbuhannya masih sangat luar biasa. Nah, itu ditopang dengan kebijakan Bapak Gubernur yang tidak melakukan PSBB, lockdown dan lain-lain. Dan perlu diketahui bahwa ini peraturan yang sangat masuk akal, kita tidak perlu PSBB dan lain-lain karena NTT merupakan provinsi terakhir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Posisi terbawah. Posisi kita terbawah atau yang paling minim terjangkit dengan COVID-19 ini. Indonesia. Secara Indonesia dari 34 provinsi ini. Jadi ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur juga membuat suatu kebijakan bahwa tidak melakukan PSBB dan lain-lain, tetapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak. Ini wajib dilakukan. Work from home dan lain-lain, tetapi tidak melakukan PSBB karena di saat kita melakukan PSBB itu perekonomian bisa mati total, mati total pada saat PSBB. Nah, ini puji Tuhan kita tingkat penyebarannya juga tidak begitu besar di sini dan juga kita masih dilindungi seperti katanya Pak Gop ya. Kita orang-orang timur ini mungkin jauh lebih kuat daripada mereka yang di barat atau ini ya. Kita jauh lebih kuat, imunitas tubuh kita lebih kuat. Oleh sebab itu bisa lebih tahan dan bisa lebih survival dalam keadaan ini begitu.
Ya memang kita berharap bahwa ketika imun tubuh kita semakin kuat, jangan sampai kita lantas berpangku tangan hanya karena alasan COVID lalu kita tidak mau beraktivitas. Ini Betul bagi sekali. saya tidak terlalu pas ini. Betul sekali Kakak Frans. Jadi ini bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak berkarya, Ya. tetapi justru menjadi satu alasan untuk kita berkarya lebih keras lagi. Karena sebelumnya mungkin kita effortnya 2 kali lipat, sekarang karena adanya COVID kita harus effortnya 5 kali lipat untuk bisa kita setara ke yang normal sebelumnya. Di new normal sekarang kita ini agak berbeda dengan normal sebelumnya, dan kita tidak akan kembali ke normalnya kita itu mungkin 2 tahun dari sekarang.